Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini kita punya satu sumber buat Anda, sebuah laporan berita yang sekilas kelihatan biasa aja dari tribuntimur.com tentang tawuran di Makassar. Kriminal biasa gitu ya, kayaknya. Betul, tapi kalau kita gali lebih dalam, ada detail-detail yang bikin cerita ini jadi jauh lebih kompleks. Dan ya tragis. Jadi misi kita sekarang adalah membedah laporan ini buat Anda supaya Anda bisa lihat apa yang sebenarnya terjadi. Oke, Faktanya gini, Jumat dini hari 21 November 2025 terjadi tawuran antar warga di Jalan Tinumbu. Seorang pelajar SMA, inisialnya MDJ, usianya baru 16 tahun, tewas. nah ini dia. Langsung ada satu hal yang janggal kan? Penyebab kematiannya. Sumber Anda menyebutkan bukan karena senjata tajam biasa yang sering kita dengar di kasus tawuran. Bukan ya? Bukan. Korban tewas karena tembakan senapan angin, tepat di dada kirinya. Tunggu. Senapan angin. Iya, senapan angin. Itu aneh banget buat sebuah tawuran. Ini kan bukan senjata yang dibawa secara impulsif gitu. Tepat, ini langsung mengubah narasinya dari sekedar perkelahian massal jadi sesuatu yang kayaknya lebih terarah. Dan ini jadi semakin personal, semakin sedih kalau kita lihat kronologi dari sisi korban. Jadi menurut ketua RT setempat namanya Dr. Syamsir, MDJ ini pamit dari rumah itu Kamis jam 9 malam. Malam-malam ya? Iya, dan subuhnya orang tuanya tiba-tiba dapat kabar kalau anak mereka udah meninggal. Detail waktu itu penting banget. Penting banget. Informasi ini kan mengangkat korban dari sekedar statistik. Jadi seorang anak yang punya rumah, punya keluarga. Benar, Coba Anda bayangin, ada jeda waktu sekitar 8 atau 9 jam. cuma segitu ya. Ya, antara dia pamit dan saat kabar duka itu datang. Jendela waktu yang singkat banget, tapi fatal. Dan ini bukan cuma info dari warga aja kan, pihak kepolisian udah membenarkan detailnya, Kapolsek Talo, Kompol Syamsuwardi, dia konfirmasi kalau korban memang ada di lokasi. Dan tewas akibat tembakan itu. Betul, tewas akibat tembakan itu. Nah pertanyaannya, gimana polisi menangani kasus yang seunik ini? Apa fokus mereka sekarang? Nah, fokus penyelidikan ini yang menarik buat kita perhatikan, karena senjatanya spesifik banget. Seluruh kasus ini sekarang bergantung pada satu benda. Ya, senapan angin itu. Jadi bukan lagi soal mencari pelaku acak. Betul, ini bukan lagi soal mencari siapa yang nusuk di tengah kerumunan yang kacau. Ini soal melacak satu senjata dan, yang lebih penting, pemiliknya. Ini menunjukkan tingkat kerumitan yang beda dan mungkin ada tingkat perencanaan yang nggak biasa dalam sebuah tawuran antar warga. Benar sekali. Dan ada satu lagi detail terakhir dari artikel ini. Sebuah detail yang mungkin dianggap sepele tapi justru rasanya paling memilukan. Apa itu? Jenazah MJJ diberangkatkan ke kampung halamannya di Kabupaten Sopeng. Sumber Anda bahkan mencantumkan jaraknya, sekitar 157 km dari Makassar. Jauh juga? Entah kenapa ya angka itu. Angka itu ngasih gambaran yang nyata tentang perjalanan pulang yang sunyi dan panjang buat keluarga yang lagi berduka. Jadi setelah kita bedah semua ini, apa yang kita dapatkan dari satu laporan singkat? Kita lihat ada konflik komunal di sebuah lorong, ada korban yang usianya muda banget, satu malam yang mengubah hidup satu keluarga selamanya. Dan investigasi yang berpusat pada senjata yang sama sekali nggak lazim. Tepat. Betul, laporan ini udah menjawab pertanyaan apa yang terjadi dan siapa korbannya. Tapi ini justru meninggalkan pertanyaan yang jauh lebih penting, yang nggak akan Anda temukan jawabannya di dalam teks. Pertanyaan mengapanya ya? Persis, sebuah pertanyaan buat Anda renungkan. Mengapa? Apa sih akar masalah sosial yang bikin siklus kekerasan ini terus berulang? Sampai akhirnya merenggut nyawa seorang anak berusia 16 tahun. Sumber ini memberi Anda fakta-fakta tragedi, tapi penyebab sesungguhnya, ya, itu tetap jadi misteri untuk Anda pecahkan sendiri. Seorang pemuda, ini masih kelas 2 SMA, menjadi korban, meninggal dunia di Jalan Tinumbu, lorong 148, menurut informasi. Jadi informasi dari orang tua si korban ini tadi malam jam 9 dia keluar tinggalkan rumah. Subuh dapat berita bahwa anaknya telah meninggal dunia di lorong 148 itu, Jalan Tinumbu itu. Dan alhamdulillah baru beberapa menit yang lalu
almarhum sudah diantar ke kampung Kabupaten Sopeng untuk dikebumikan. Seperti itu. Alasan keluar rumah sendiri Pak RT, pamitannya itu kemana itu? Kalau itu tidak jelas juga. Ya itulah anak muda Ya. biasa keluar malam. Ya seperti itu. Kalau informasinya dia meninggal karena apa? Pak Haji? Saya juga kurang, karena saya sendiri yang memandikan almarhum itu. Ada bekas tembakan. Tidak jelas juga, saya tidak berani untuk. Yang jelas ada luka di bagian dadanya. Luka lubang atau luka Lubang. memang? Lubang. Satu saja Pak Haji. Satu, Dada mana itu Pak Haji? bagian kiri. Dada kiri. Pas dada ini, apa namanya? Jantung ini. Ya. Center komandan, pinggir-pinggir ya. Jangan ke center itu ya. Hajar nih. Gak balas peta. Atau pas ada di lokasi atau seperti apa? Menurut keterangan saksi bahwa dia ada di lokasi tawuran. Dia ada di lokasi, Ada di lokasi tawuran. tapi tidak ikut. Kita belum jelas, kita masih dalam penyelidikan apakah dia ikut atau tidak. Yang jelasnya alamatnya dia di Jalan Satanduk, Kecamatan Wajo. Kok kenapa tiba-tiba dia ada di Kelurahan Bunga Jabaru? Orang sementara tawuran sekitar jam 4 dini hari, kenapa dia ada di situ? Itu yang menjadi pertanyaan. Begitu. Peta korban sendiri sudah dibawa ke kampung halamannya untuk dikuburkan. Sudah dibawa ke kampung halamannya untuk dikuburkan. Kalau untuk lukanya bagian mana? Luka di dada sebelah kiri, ada sempat dirawat di rumah sakit, namun meninggal dunia di rumah sakit. Pak, kendalanya ini kan bukan kali pertama di Kecamatan Tallo ya. Kendalanya sendiri apa sih sebenarnya Pak? Kepolisian untuk pengamanan. Jadi kalau kendalanya ini kita tidak jelas, karena begitu ditanya dia selalu mengatakan bahwa pihak layang memulai. Ditanya pihak layang, dia mengatakan bahwa pihak Loro Dewas yang memulai. Yang jelasnya mereka diawali dengan bunyi petasan. Begitu bunyi petasan muncullah tiba-tiba itu, tidak ada alasan yang jelas. Karena mereka itu kalau ketemu di warung, ketemu di warkop, ketemu di tempat kerja, ketemu di sekolah, tidak ada apa-apa terjadi antara mereka. Tapi begitu ada kejadian terjadi, ada bunyi petasan, muncullah mereka dengan membawa alat seperti tameng, kemudian busur, kemudian senapan angin, dan bom molotov. Pak, ini kan sudah Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.